Bab 2485. Aku tidak mau. Miley saat ini benar-benar tidak berdaya. Sebenarnya, dia tahu sejak awal bahwa ada yang salah dengan Steve. Salah mengenal orang. Bagaimana mungkin salah mengenal orang? Sialan, dia bahkan bukan monster. Lagi pula, dia adalah kultivator pedang. Identitas ini sangat jelas. Bagaimana mungkin salah mengenal orang? Dan lagi, Steve tetap menebaskan pisau setelah peringatan dari Eddie. Pisau cepat, tidak dapat dihentikan. Bagaimana mungkin? Master tingkatan seperti ini, bagaimana mungkin tidak dapat menebas dan menghentikan dengan mudah? Harus diketahui, bahkan dia bisa melakukannya. Asalkan dia mau. Meskipun pedang itu sangat cepat, dia bisa berhenti kapanpun dia mau. Dan wanita ini mengatakan tidak bisa berhenti, bukankah itu omong kosong? Ini pasti omong kosong. Tetapi Miley harus mengikuti omong kosongnya. Karena dia bisa melihat bahwa meskipun wanita ini ingin membunuhnya, dia tidak berani melakukannya secara terbuka. Oleh karena itu, dia memberi lawan muka. Membiarkan lawan mengira bahwa dia, Miley adalah orang bodoh, mengira dia, Miley tidak tahu apa-apa. Dan nyatanya, dia berhasil. Steve ini memilih untuk tidak menyerang lagi, bukan hanya itu, tetapi juga membantunya melawan sekte iblis. Namun, semua ini telah dirusak oleh Eddie. Eddie memperjelas masalah yang ambigu, ini memaksa Steve itu memberontak. Dan kemudian, situasinya saat ini bahkan lebih buruk. Karena di tempat kejadian, hanya Steve yang dapat dikatakan bisa melawan Dewa Iblis. Tetapi sekarang Steve juga memberontak secara terbuka, bukankah sekarang menjadi tidak berguna? Miley bahkan memiliki niat untuk mencincang Eddie ini. Saat ini, Eddie tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Tuan muda, Steve ini benar-benar memberontak. Kamu harus berhati-hati." Miley. Pemberontakan Steve yang tiba-tiba menyebabkan semua orang di tempat kejadian tercengang. Pergerakan macam apa ini? Miley sendiri memanggil seseorang untuk memukulinya. Dewa Iblis yang awalnya hendak menyerang juga berhenti. Dia melirik Miley dan Steve dengan ekspresi aneh. Miley berbalik dan menatap Steve, tersenyum dan berkata, "Steve, apa yang kamu lakukan?" Steve menatap Miley dan tidak berbicara. Miley tersenyum dan berkata, "Apakah kamu mengira aku akan mempercayai perkataan Eddie?" "Tidak, aku tidak akan mempercayai perkataannya. Steve, bahkan jika Eddie memberontak, kamu juga tidak akan memberontak." "Eddie." Steve menatap Miley, "Mengapa kamu berpikir aku tidak akan memberontak?" Miley tertawa terbahak-bahak. "Pertama, tidak ada dendam atau konflik di antara kita. Kedua, Steve di dunia misteri bukan tidak terkalahkan. Jika kamu memberontak, konsekuensinya akan sangat serius, benar bukan?" Steve terdiam. Miley melanjutkan, "Selain itu, Steve tadi bahkan mati-matian melindungi. Jika benar-benar ingin memberontak, apakah akan membantuku melawan Dewa Iblis ini?" Steve melirik Miley dan tidak berbicara, tetapi permusuhannya menjadi jauh berkurang. Saat ini, Eddie tiba-tiba ingin berbicara lagi. Miley tiba-tiba berbalik dan menatap Eddie, berkata dengan marah, "Diam. Diamlah. Jika berbicara lagi, aku akan membunuhmu." "Eddie." Steve sedikit mengangguk, "Bagaimana mungkin aku mengkhianati tuan muda?" Sambil berbicara, dia mundur ke samping. Di kejauhan, Miley melirik Steve dan berbalik. Tepat pada saat ini, Steve tiba-tiba menghunus pisau, dan yang dia tebas adalah Miley. Dengan satu tebasan pisau, ruang waktu robek. Jurus membunuh. Dan Miley sepertinya sudah menduganya. Dia segera berbalik dengan ganas kemudian menghunus pedangnya dan menebas. Dirinya saat ini, tubuh fisiknya telah pulih. Dia tidak menganggur selama pertarungan semua orang sebelumnya.
dia diam-diam telah menyembuhkan dan memulihkan dirinya sendiri. Boom! Cahaya pedang tiba-tiba meledak, Miley mundur ribuan kaki jauhnya. Steve hendak menyerang. Saat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dia menebas pisaunya. Boom! Cahaya pedang tiba-tiba meledak, Steve mundur ribuan kaki jauhnya. Tebasan masa depan. Namun, dia memberikan pertahanan. Steve menatap Miley di kejauhan, matanya penuh dengan kedinginan. Miley tersenyum, "Steve, apa maksudmu?" Steve tanpa ekspresi, "Tuan muda, aku telah meremehkan kecerdasanmu. Jika tebakanku benar, kamu tahu segalanya sejak awal, tetapi kamu menyembunyikannya." Setelah Miley hening sejenak, dia berkata, "Steve, aku agak bingung, kamu dan aku tidak memiliki permusuhan, mengapa kamu melakukan ini?" Steve berkata dengan suara ringan, "Tuan muda mungkin bisa menebak." Miley tersenyum dan berkata, "Kehadiranku dapat mempengaruhi kepentinganmu atau kepentingan orang-orang di belakangmu." Mata Steve sedikit menyipit dan dia tidak berbicara. Miley menggelengkan kepala dan tersenyum, "Steve, kalian berbuat seperti ini, apakah tidak takut pada ibuku?" Steve menatap Miley, "Takut?" Miley tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu melakukan ini demi orang-orang di belakangmu, karena kamu tahu bahwa jika kamu membunuhku, kamu pasti akan mati." Sudut mulut Steve berubah ganas, "Apa kehebatanmu sampai bisa menjadi tuan muda dunia misteri kami?" Miley mengerutkan kening, "Apakah kamu tahu alasan mengapa ibuku menciptakan dunia misteri?" Steve terus menatap Miley, "Tidak tahu." Miley menggelengkan kepala dan tersenyum, "Kamu bahkan tidak tahu ini, dan kamu ingin memberontak." Sudut mulut Steve menyeringai dengan sarkasme, "Kenapa, kamu mengira penguasa dunia menciptakan dunia misteri karenamu? Seberapa tebal kulitmu sehingga berani berpikir seperti itu?" Miley tidak bisa berkata-kata. Steve menambahkan, "Sudah kukatakan, pengetahuan penguasa dunia tidak begitu sedikit, jangan menganggap dirimu terlalu penting." Miley sedikit sakit kepala, membantah. Jika dia membantah, wanita itu pasti akan mengatakan bahwa dia berkulit tebal lagi, dan jika dia mengatakan bahwa ibunya menciptakan dunia misteri untuknya, akan dicurigai berlagak. Tidak membantah. Wanita ini tampaknya sangat sombong. Miley menghela nafas ringan, "Nona Steve, jangan bahas masalah ini, aku dapat melihat bahwa kamu sangat menghormati ibuku. Karena demikian, aku akan mengatakan beberapa patah kata lagi. Nona, belum terlambat bagimu untuk kembali sekarang. Jangan melangkah lebih jauh lagi menuju kematian. Kuberitahu kamu, ada seseorang yang pernah begitu terobsesi dan terus mencari mati. Akhirnya dia berhasil membuat dirinya sendiri terbunuh. Orang itu bernama Wendirto. Wendirto." Saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata dengan serius, "Majikan muda, sudah cukup. Benar-benar sudah cukup, ampunilah dia. Kamu telah mencambuknya ratusan kali. Kamu sesekali menyeretnya keluar dan mencambuknya. Mengatakan yang sebenarnya, agak keterlaluan. Sudah waktunya untuk membiarkan dia beristirahat dengan tenang." Miley. Di kejauhan, ekspresi Steve tiba-tiba menjadi sedikit ganas. "Aku tidak suka orang-orang sepertimu, tidak memiliki keterampilan sama sekali dan mengandalkan keluarga untuk segalanya. Izinkan aku bertanya padamu, apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk menjadi tuan muda di dunia misteri kami?" Miley berpikir sejenak, kemudian berkata, "Ibuku adalah pemimpin dunia misteri, dan dia hanya memiliki satu anak laki-laki. Aku adalah tuan muda dunia misteri, apa yang salah dengan itu?" Steve berkata dengan marah, "Tidak tahu malu. Tidak tahu malu." Miley merentangkan tangannya, agak tidak berdaya, "Meskipun aku juga berpikir ini tidak terlalu baik, tetapi apa yang bisa aku lakukan? Siapa suruh ibuku berkemampuan?
Jika kamu tidak menerimanya, kamu pergi cari ibu yang juga mampu. Steve marah sampai dadanya sesak, memalukan. Memalukan. Miley hendak berbicara. Saat ini, Eddie di samping tiba-tiba berkata, "Tuan muda, kamu mengulur sedikit waktu lagi, Senior Deska akan segera tiba." Miley langsung mematahkan pertahanan. Dia menatap dengan marah ke arah Eddie. Kakak, bisakah kamu diam?" Alasan dia berbicara omong kosong, tentu saja untuk mengulur waktu, dan dia berhasil mengulur waktu. Tetapi Eddie ini malah langsung mengingatkan Steve dan Dewa Iblis. Benar saja, setelah mendengar perkataan Eddie, kilatan energi jahat melintas di mata Steve. Saat berikutnya, dia langsung menghunus pisaunya dan bergegas menuju Miley. Melihat serangan mendadak Steve, Eddie terkejut dan segera memperingatkan, "Tuan muda, berhati-hatilah." Miley. Tanpa ada waktu untuk memikirkan Eddie, Miley menggerakkan pikiran. Pedang biru gaib langsung berubah menjadi perisai pedang dan menghalang di depannya. Boom! Sebuah cahaya pisau meletus. Miley dan perisainya mundur hebat, dan saat dia mundur, Steve menerjang ke depan, kemudian menebas lagi. Tebasan ini lebih cepat. Mata Miley sedikit menyipit. Dia tidak berkonfrontasi, terus menggunakan pedang biru gaib untuk melawan. Dengan cara ini, Miley mundur lagi dan lagi. Saat dia mundur lebih dari 100.000 kaki, Steve hendak menyerang lagi. Tepat pada saat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Pisau yang telah dia ayunkan tiba-tiba ditarik kembali secara horizontal di depan dadanya. Boom! Sebuah cahaya pisau tiba-tiba meletus. Dalam sekejap, Steve langsung terguncang ratusan kaki jauhnya. Begitu Steve berhenti, pedang lain datang, dan kali ini adalah pedang biru gaib. Membunuh dengan satu tebasan pedang. Merasakan kekuatan elapse dari pedang biru gaib milik Miley, mata Steve sedikit menyipit. Dia tiba-tiba mengayunkan pisau secara horizontal. Memilih berjuang untuk menerobos. Boom! Dengan sapuan ini, cahaya pisau langsung mengelilingi sekitar. Dalam sekejap, pisau di tangan Steve langsung dimusnahkan, namun, dia sendiri telah mundur sejauh ribuan kaki. Melihat situasi ini, Miley mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa tebasan pedang ini lebih mengancam Steve, karena umur monster sangat panjang. Pada dasarnya mereka dapat menahan tebasan pedangnya tanpa mati. Tetapi Steve yang bukan master klan siluman tidak bisa, karena umur mereka pasti tidak sepanjang monster. Steve menatap Miley, ada sedikit kewaspadaan di matanya. Miley merentangkan telapak tangannya, pedang biru gaib muncul di tangannya. Saat ini, Steve tiba-tiba menoleh dan menatap Dewa Iblis di sampingnya. "Jika kamu dan yang lainnya tidak membunuhnya sekarang, begitu orang dari dunia misteri tiba, kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya." Dewa Iblis terdiam. Steve menambahkan, "Jika membunuhnya sekarang, dunia misteri pasti tidak akan berperang dengan sekte iblis kalian demi dia, karena dunia misteri tidak lebih kuat dari sekte iblis kalian." Mendengar perkataan ini, Dewa Iblis sedikit mengerutkan kening. Saat ini, Eddie di samping tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Steve, bagaimana kamu bisa berbicara sembarangan? Bagaimana sekte iblis ini bisa dibandingkan dengan dunia misteri kami? Mereka bahkan tidak layak untuk membawa sepatu kami." "Oh, aku mengerti. Apakah kamu mencoba menipu sekte iblis untuk membunuh Tuan Muda? Kamu..." Steve tiba-tiba berkata dengan marah, "Diam, kamu si tua bangka." Eddie melirik Steve, "Aku tidak mau." Miley. Wajah Steve hampir berkerut karena marah. Dia tidak berbicara omong kosong lagi, tetapi menyerang ke arah Miley sekali lagi. Jelas, dia ingin membunuh Miley terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lain, Dewa Iblis terdiam sesaat. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menatap Miley, "Bunuh orang ini dulu."
Begitu ucapan terdengar, dia tiba-tiba melemparkan tinju ke udara ke arah Mile. Sementara di tempat, setelah semua Master Monster menerima perintah dari Dewa Iblis, seperti orang gila dan menyerang ke arah Mile. Melihat situasi ini, mata Mile perlahan-lahan tertutup. Situasi putus asa bersambung.